Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Kitabul Janaizi. Adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang hukum-hukum jenazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu 'alal kifayati ijma'an 'ala kulli man 'alima bil mayyiti أو قصر لكونه بقربه وينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير أربعة أشياء. Adapun tiap-tiap mayit dari orang-orang muslim, yaitu wajib atas fardu kifayah secara ijma atas tiap-tiap orang yang tahu oleh orang dengan mayit atau teledor oleh orang karena keadaan mayit yaitu di dekat atau karena keadaan orang yaitu di dekat mayit, dan dinisbatkan dia orang tu fi adamil bahsi pada ketiadaan mencari-cari anhu daripada mayit, ila taksirin kepada keteledoran, arba'atu asya'a oleh 4 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu Saudara, pada pertemuan ini sebelum kita membahas ibarat-ibarat kitab yang ada di dalam Simarul Yani'ah, sebagaimana pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa berbicara kematian berarti berbicara hidup ngadepin mati. Kemudian berbicara hidup ngadepin sakit, dari sakit ngadepin sekarat, dari sekarat ngadepin meninggal dunia. Maka pertemuan hari ini kita akan membahas adab-adab apa yang harus dilakukan ketika orang itu sudah positif, sudah pasti, sudah nyata meninggal dunia, baru mati, baru menghembuskan nafas terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Saudara-saudara sekalian, banyak adabnya dalam Islam, kurang lebih 12 adab yang harus kita jaga betul ngadepin orang yang baru meninggal dunia. Bagaimana ciri orang meninggal dunia? Cirinya banyak. Agama memberikan penjelasan ciri orang meninggal dunia. Nih, kalau badannya anget mah, iya namanya orang baru mati masih anget. Ngeri juga kalau yang badannya ngejinnya anget-anget mati dikata, kan bukan itu. Apalagi cirinya kakinya tuh mengendur, nggak bisa untuk diri. Kalau orang mati itu susah untuk didiriinnya, itu aja udah gampang. Istirkhaul qadam, itu berarti mati dia, kakinya susah. Itu ciri. Kemudian lagi hidungnya nih meler. Kalau orang hidup masih nempel urat-uratnya, ini mah ngegede turun, kata kita orang, turun. Itu ciri orang mati. Di antara ciri kalau orang itu meninggal dunia. Kemudian melebar juga kulit wajahnya. Kalau kita orang dia kata keriput, wajahnya masih nempel kencang, dia bakal turun. Itu ciri meninggal. Ini dari sisi wajah. Tadi dari sisi kaki, kan nyawa dicabut dari kaki dulu. Lihat aja kakinya, yang tadinya begini nggak bisa begini.
udah nggak ada. Tapi masih gerak, ini dari kaki udah nggak ada, berarti dikit lagi lepas dia tuh. Kalau begitu, kalau udah begini udah nggak bisa. Cirinya turun nih, pepilingannya ini turun, ininya nih lain dia, orang mati itu diantara ciri-ciri orang itu meninggal dunia. Kalau kita masih ragu juga, ini orang meninggal apa kagak, ini mentok nih 3 ciri terakhir, mati apa kagak. Gampang caranya, sebelum saudara ke dokter, saudara bisa. Pertama, kasih kapas di hidungnya, kasih kapas, nyari kapas, tempelin di hidung. Kalau kapas itu masih goyang-goyang, berarti masih hidup, berarti masih ada napasnya. Udah gampang cirinya gitu. Kasih aja kapas di hidung, gerak-gerak, hidup, belum wafat. 2 cirinya, perutnya dikasih air aja di mangkok, perutnya kasih air di perutnya tuh, di mangkok, jangan dituangin air, perutnya aja. Kalau gelas itu jatuh berarti hidup, karena orang hidup mau kembang kempis, gerak dia. Kalau diem aja mati dia. Itu ciri, itu gampang kok, gampang ciri. Terakhir, ini udah mentok nih, mentok, dan ini mohon maaf kalau bahasa adat pasti meninggal begitu. Dikacain, orang mati itu matanya burik, tidak ada cahayanya, serem. Saudara pernah nonton film Mak Lampir? Masih cantik dia, orang mati serem, siapa kek, beneran. Maka enggak boleh orang mati dikacain, takut yang ngelihat pingsan. Itu aja, enggak boleh dikacain tuh. Udah mentok. Di rumah sakit saudara, kalau orang tuh baru mati ditaruh di kamar mayat, berapa jam? 2 jam tuh, tahu tuh yang biasa ke rumah sakit 2 jam. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mastiin kalau orang ini meninggal. Takut masih hidup, dokter dikata malpraktek, masih hidup dikata mati, taruh situ dulu begitu. Kira-kira masuk ruang jenazah tuh bayar nggak sih? Dia mau begitu aja bayar lagi, udah nggak usah, kacain, udah mati, mau pulang begitu. Kelamaan begitu tuh ciri meninggal. Berarti di rumah, kita ngomong di rumah ada isoman. Apa nih isoman? Istirahat, sholat, makan. Bukan sekarang mah isolasi mandiri. Kita orang mati nih, jangan diumumin dulu, diumumin mau adab ke-12. Jangan langsung pegang HP. Tolong, kalau family mati, kalau di kebun jeruk mati apa meninggal sih? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma, meninggal. Mati ya. Kalau ada orang mati, jangan pegang HP. Wafat, jangan. Itu nomor 12. Apalagi langsung hubungi Bang Ubay. Kenal nggak? Jangan dulu. Jangan.
Ada adab-adab rangkaian nih yang harus kita jalanin biar benar sesuai ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nih, jangan tar itu pegang HP, tar dulu, sabar, nangis tar dulu deh, nih adepin dulu. Satu, kalau orang tuh meninggal, meremin matanya dimeremin, digini ini. Kenapa? Orang mati itu melotot. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ruh atba'a al-basar. Bila ruh keluar, mata ngelihatin pamitan ruh dari badan sehingga melotot. Orang mati. Ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah muridnya ini, matanya melotot, ditutup. Bacaannya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bacaannya tuh biar benar kita jadi anak. Jangan selagu-lagunya orang mati tuh. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutup matanya. Ini kalau udah ditutup kagak merem juga, udah diupayain nih, kagak bisa merem nih mayit. Bagaimana caranya? Maka biar merem, diajarin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau orang masih melotot juga, didoa-doain gak bisa merem. Caranya ditarik dari jempol kaki, merem pasti. Bagaimana? Saya butuh orang satu buat contoh. Siapa? Contoh. Ini ganjaran gede. Pengen bisa apa kagak? Itu doang saya, maksud saya. Kalau saudara nggak pengen bisa ya nggak apa-apa. Nggak mati juga, yang nggak contoh juga bakal mati. Tapi yang jadi contoh ganjarannya gede. Sebanyak yang hadir dia dapat ganjaran. Nggak ada, ya nggak apa-apa. Sini, iya. Biar bisa, biar paham. Abang minta redo tiduran, abang tiduran. Biar bisa. Saya harus cabut dulu ini. Bapak kalau yang pengen bisa diri, itu namanya pengen bisa. Lihatin saya. Ini jempol kakinya. Nggak bisa saya. Lihatin saya biar bisa. Jempol kakinya ditarik. Ini jempol kaki, dikedet begini nih. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tuh gitu. Mesti merem. Udah gitu aja. Biar bisa. Paham gitu. Ini ngaji biar benar, maksud saya. Ini tugas amil bukan sih begini-begini nih? Tugas amil bukan? Hah? Kalau di kebun jeruk tugas amil bukan? Hah? Tugas amil. Jadi kalau orang belum mati tuh amil yang ngurusin. Tugas siapa? Kita kudu bisa. Jangan orang tua kita disembarangin. Ini maka kita tanya sama pengurus Al Fikri, mau dimatengin nggak jenazah? Kalau mau matengin, saya terangin seterang-terangnya, sepengingat apa yang Allah berikan tentang ilmu agama ini, supaya kita benar ngurus jenazah tuh. Jangan sembarangan. Masa dia orang tua kita ngasih warisan sama kita, ngasih rumah sama kita, nyekolahin kita sembarangan, anak kurang ajar. Biar kita jadi benar, jadi orang ngurusin tuh. Ntar diumumin mau lapor Bang Ubay pelan, sabar, biar benar dulu. Satu, kalau udah nyata mening ditarik kayak gitu tuh. Kalau udah bismillah wa ala millati Rasulillah kagak
udah didoain bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, masih ngotot juga. Caranya begitu. Wah, kelewat satu. Kalau udah tangan mau paham dah. Kalau matanya ternyata waktu ditarik kakinya masih yang merem satu, yang satu merem satu melotot. Ada aja orang mati. Ini bagaimana? Jempol tangannya lagi. Dah, kalau jempol tangan gampang. Tarik kayak tadi. Dia apa namanya? Hentak. Dikedet. Bahasa orang kebenjuk diapain? Kedet. Dari jempolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rapet. Udah mentok. Di luar ini kami tidak tahu ilmunya lagi. Sudah mentok tuh ilmu. Kami ya dari ilmu Islam ini. Itu diajarin oleh Syekh Nawawi yang ngarang kitab ini. Di dalam kitab Kasyifatus Saja itu diajarin caranya kalau masih melotot. Itu satu. Jadi adabnya kalau orang tuh baru mati, kita nih keluarga yang hidup, satu, jangan buru-buru ini itu dulu, gampang. Jangan pegang HP, jangan ini, meremin dulu matanya. Udah paham toh? Baik, doa. Meremin matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah doanya di luar habis selesai bismillah merem nih? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu, udah merem. Adakah doanya? Ada. Dan itu dibaca oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya. Selesai udah merem, doa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, doanya Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah ampuni ini mayit. Ada tulis Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah ampuni ini mayit abah saya, kakek saya, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya. Tinggikan derajatnya bersama mereka yang diberikan hidayah iman Islam. Gantikan dia pada keluarganya di masa mendatang supaya tidak stres. Wahai Tuhan semesta alam, doa. Habis meremin, udah ada tuh. Yang kedua, diikat tulang rahangnya dengan kain panjang. Mohon maaf, orang mati itu mangap mulutnya, gitu mulutnya. Saudara jangan mangap, takut dikata mati lagi mangap. Mangap mati. Maka diikat, mumpung saya bawa sorban, qadarullah saya bawa sorbannya ini, jadi kan enak. Nih mudah-mudahan cukup panjang nih. Kalau nggak panjang ya maafin dah, nanti saudara ganti. Ngikatnya begini, kan mulutnya mangap, biar manis, jadi diikat gitu. Dari sini saya mau nyontoin, nggak puas ngajar saya kalau nggak nyontoin. Saya buka dulu dah. Tuh, paham kan? Paham? Diikat dari sini, biar mingkem. Nanti manis mayitnya,
Kenapa ada orang meninggal mulutnya nganga mulu, keluarganya tidak mengerti ajaran Sayyiduna Muhammad? Itu aja penyebabnya. Keluarganya kagak ngaji tentang Islam dengan rapi, mulutnya rapet, jadi manis. Orang mau nengok juga enak. Itu begitu. Tutup biar mingkem, mata rapet, mulut rapet. Sebab kalau ada laler masuk, siapa yang menolongin? Kalau masih hidup saudara bisa, ini udah mati nggak bisa. Kita harus benar-benar urus keluarga kita, istri kita, suami kita, hidup bersama kita, berbagi bahagia dengan kita. Masa mati disembarangin? Ini penting. Saya sering sedih kalau ada orang meninggal di kamar mandi, anaknya nggak ada, ininya nggak ada. Mau terakhir, siapa yang membimbing talkinnya? Siapa yang ini? Bagaimana? Kalau kita nggak ngaji, nggak bisa, sudah. Kita harus ngaji. Satu, kalau orang udah positif wafat, diapain? Satu, meremin matanya. Doanya tadi. Dua, diikat, ininya nih diikat nih, rahangnya. Ketiga, ada enggak kalau di kebun jeruk orang mati kemudian bajunya digunting-gunting? Ada, banyak. Kenapa sampai digunting-gunting? Karena bodoh keluarganya tentang ajaran Nabi Muhammad. Enggak tahu dia ajaran. Bagaimana? Jadi kalau orang udah wafat, mata udah merem, mulut udah rapi, dilemesin sendi-sendinya, dilemesin. Mau contoh? Abang kita sini, ganjarannya gede, jangan takut, saya ajarin. Baik, kalau begitu saya kantongin ininya, biar abang tiduran, biar cara ngelemesinnya tahu. Saya lebih senang praktek supaya saya tidak ngumpetin ilmu. Ini dilemesin, apanya aja. Kita dari mulai kaki ini dilemesin, ini digituin, tuh namanya dilemesin, diginiin, karena kaku orang mati tuh, ininya dilemesin. Tuh, ibu-ibu kita bisa lihat nggak? Enggak bisa. Bisa? Enggak. Kalau enggak dibuka aja biar tahu ilmu. Oh, jamaah jangan ngalingin. Jamaah jangan ngalingin. Iya, ini biar bisa. Kalau enggak bahaya, rugi ngaji enggak bisa. Oh iya, kameranya di belakang, salah dia ngambil kameranya. Enggak apa-apa. Baik. Udah, yang penting dongengin nih, ya. Yang bapak dongeng ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak lihat, ibu dari sini aja nih, lihat nih majuan. Kelihatan ini ada yang 2-3 orang. Bisa lihat nih, abang kita nih. Biar bisa ajaran agama. Ininya dilemesin, gitu. Terus kakinya diginiin. Nih, mohon maaf, abang. Nah, digituin. Namanya lemesin. Tuh, diginiin. Lemes namanya. Termasuk jari tangan. Tuh digini-gini ini. Nah, termasuk ininya nih sampai, nah digituin tuh. Begitu namanya dilemesin. Iya. Kalau masih hidup kan bisa sendiri tuh. Masih hidup. Udah, duduk abang. Kenapa? Orang kalau mati, saudara, pada kaku badannya. Ruh dicabut tuh jadi kaku. Jadi diginiin, nanti mandiinnya enak, nyopot baju juga enak. Kenapa bajunya enggak dicopot, digunting? Kan kaku tangannya, maka digunting. Karena dia tidak diamalin ajaran Nabi Muhammad. Salah dia, kan Nabi udah ngajarin 14 abad yang lalu. Ngapa dia kagak diamalin? Ini kan kudu belajar. Dilemesin. Kalau dilemesin nanti kita buka baju biasa kayak orang hidup. Sama yang mandiin gini nih, yang mandi, cakep mayitnya,
Ya Allah, dimandiinnya enak. Tuh, dipuji lagi, rahmat turun lagi. Begitu. Ini mengaji mengulang saja. Mengulang itu apa? Kalau udah tahu nama juga orang mati bukan baru. Emang kan beberapa mati kan udah sering. Ini kan kita ini. Ajaran Nabi biar benar. Itu aja. Dilemesin. Semuanya tuh. Ini nggak bisa, udah kelamaan. Harus pakai minyak. Yang tadi dibilang diurut. Urut, nggak apa-apa pakai minyak. Kalau memang tidak bisa udah. Lemes kok nanti. Jangan, makanya jangan ambil WA, wafat abah saya ibu, antar dulu, biar benar. Nggak benar ini namanya. Ini dulu biar benar, lemesin, digituin, kaki digituin, jadi enak nanti, dimandiinnya kayak orang hidup. Begitu, ama yang mandiin begini nantinya. Emang ajaran Nabi nggak pernah salah, yang salah kitanya. Mendingan mikirin begini daripada saudara mikirin corona mumet saudara. Ini aja nih biar bener, pikirin ajaran Rasulullah. Siapa yang mau ngamalin? Tidak ada agama lain yang punya ajaran sehebat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita kalau kita nggak urus benar-benar, bahaya. Udah dilemesin, semua lemes. Udah berapa tuh ya? 3. Keempat, copot pakaiannya. Dicopotnya gampang, kayak tadi orang hidup. Saya nggak usah nyontohin, abang kita saya contohin bajunya dicopotin, apa dikata begitu, dicopotin bajunya, gampang lah, gampang, udah lemes, gampang, udah lemes badannya, enak. Ini ajaran supaya benar, jangan enggak copot baju wafatnya, mana bajunya baru lagi, digunting-gunting, seragam ngaji belum lunas lagi, waduh, digunting, waduh, jangan dicopot. Sayang, baju itu bagus, bisa dikasih orang buat ngaji, dapat ganjaran. Jangan digunting. Banyak yang digunting, banyak karena enggak ngaji. Guntingnya apa? Mana pakai celana jin lagi, jin dipakai, ya Allah. Itu begitu. Udah, kalau sudah dicopot, kemudian udah berapa tuh? 4, 5 pasang dipan. Mayitnya jangan ditaruh di lantai, jangan, pasang dipan. Tahu dipan nggak ya? Balik. Baliknya tidak dikasih kasur, jangan kasih kasur. Mau tikar-tikar dah, tikar pandan, silakan. Kasur jangan, kudu kasih balik dulu. Jadi yang keberapa nih balik nih? Kelima, kasih balik. Tapi baliknya kakinya dikasih ini, mangkok. Kakinya balik dikasih mangkok. Ini mohon maaf, anggap aja ini mangkok, ya kan? Ini balik kakinya, 4-nya dikasih mangkok, 4-nya. Kaki sini, sini, 4. Kasih air. Kenapa? Mayit itu bau busuk, binatang melata bakal datang, kecoa apa aja, semut. Kalau kita orang hidup, kupingnya dimasuki semut, bisa teriak, ampun, tolongin mak, tolongin, begitu, tolongin. Lakinya begitu, kasih rokok, berapa sebal itu semua dagang. Ini begitu. Yang mati bagaimana? Maka dikasih baliknya dikasih air, kasih mangkok. Paham kan maksudnya ya? Baik, kasih mangkoknya kasih air.
Posisi baliknya bagaimana? Posisi baliknya timur barat. Timur barat. Karena nanti mayitnya palanya di timur, kakinya di barat. Ini nanti aturannya. Balik dulu. Baliknya udah dipasang. Adepin. Balik tuh. Sudah, ini udah dikasih mangkok, udah ini balik udah siap, tikar pandan udah siap. Keberapa tuh tadi? 5 dikasih balik, dan baliknya dikasih mangkok, mangkoknya kasih air. 6 mayitnya diangkat di atas balik dengan menghadap kiblat. Ada 2 nih menghadap kiblat. Saya nggak paham adat Kebenjeruk, artinya adat saudara-saudara maksud saya, kan yang ngaji bukan orang Kebenjeruk doang ini, jangan-jangan. Yang penting hadap kiblat. Kalau bisa miring, mayitnya posisinya miring, pala sono apa namanya, utara, kaki di selatan. Tapi jarang miring, biasanya terlentang. Kalau di Kebenjeruk miring atau terlentang? Terlentang. Baik, tolong palanya di timur, kakinya di barat, dengan pala diganjel dikit dah sama bantal, biar dadanya ngadep kiblat. Mayit dapetin rahmat banyak, ampunannya banyak. Posisi mayit tuh prinsipnya ngadep kiblat. Nih ada 2 ajaran ngadep kiblat nih. Nih prinsip, ada 2 ajaran tuh, 2 teknis. Teknis pertama miring. Coba ente, abang kita boleh tiduran sini nih, nggak apa-apa, miring bang, sebelum saya suruh tantang. Coba abang miring, palanya sana, palanya tidur miring. Nah kayak begitu, itu namanya kalau mau pakai pala utara selatan, sebab dadanya ngadep kiblat. Kalau terlentang jangan begini posisi mayitnya, kurang banyak ampunannya. Kalau terlentang karena nggak ngadep kiblat dia dadanya, maka mohon maaf abang, palanya sono di timur ya, palanya di timur, iya tuh bingung juga, nggak apa-apa tuh kayak begitu, dengan palanya dikasih ban biar dadanya ngadep kiblat. Begitu prinsipnya ngadep kiblat, teknisnya terserah. Begitu, pokoknya kita ini lagi apa namanya check up. Tahu check up? Kalau kemudian kita habis cek di rumah sakit sehat, ucapin alhamdulillah. Kalau ternyata ada penyakitnya, paru-parunya, jantungnya, juga ucapkan alhamdulillah. Yang pertama sehat, alhamdulillah kita sehat. Yang kedua, alhamdulillah ketahuan, buru-buru begitu ngaji ini. Kalau kita udah benar, alhamdulillah. Kalau kita belum rapi, alhamdulillah. Ini rahasianya, Allah masih kasih panjang umur biar saya benar rapi ngurusi orang yang saya sayangi. Semuanya bagus. Kita check up doang kok. Ngadep kiblat tuh mayit. Udah ngadep kiblat, mayit keberapa tadi? 6, 7. Mayit ditutupi kain panjang. Yang tipis, jangan yang tebal. Kayak begini dah. Sambil contoh, tolong lebihin kain panjangnya. Kalau orang tuh tingginya 150 umpama 170 gitu, lebihin, atau 200 biar lebih. Maksudnya ini yang di pala keganjel palanya dia, penutupnya. Ini kan di pala tuh biar begitu. Kan kita tidur nih,
Jadi pala kita yang belakang nih injek sorban biar enggak injek kain panjang, biar enggak terbang-terbang karena kipas begitu. Dan yang di kaki lipetin di bawah kaki, lipetin di bawah kaki, lipetin. Kalau saudara kaki mayit ini enggak bisa untuk begini, biar saudara enggak puyeng dan cakep, mohon maaf, bikin kolong, bikin kayak karet gitu tapi renggang, taruh di jempolnya, jadi jempolnya bakal diri gini, enggak begini, cakep, digituin kan gitu tuh, ininya diikat, paham kan? Nah, iya gitu tuh. Kalau enggak bisa ini kakinya, itu ditutup kain panjang, jangan yang tebel, makin panas buat mayit makin busuk baunya. Yang tipis saja, yang tipis, tutup kain panjang. Bang Ubay udah dikabarin? Belum, ntar baru juga 5, udah 5 apa 6? Oh, udah 7. Ntar Bang Ubay belakangan, jangan SMS dulu, jangan, aduh, sabar. Kalau di kebun jeruk yang ngomong Bang Ubay, oh iya, waduh, itu begitu. Oh, min, kasih tutup, udah tutup semuanya tuh. Bawahnya udah berapa tadi ya? 7, 8. Bawahnya dikasih bukhur, bawah dipannya. Tahu bukhur nggak? Yang asap kalau maulid tuh, iya, setanggi. Baik, kasih setanggi. Bawah ininya nih, bawah baliknya, bawah baliknya kasih setanggi. Kolongnya, kolong, iya kolongnya, kolong baliknya kasih setanggi, biar wangi. Jangan sampai mayitnya masih di kamar, mana darah, gula penyakitnya, udah busuk, bau, orang nengok pada begini, ngurangin rahmat. Salah keluarganya, salah keluarganya. Rapihin, rapihin, entar gampang. Bilang mau ngambil HP dulu mesti kabar, jangan. Cuma ada nenek-nenek dikabarin lakinya mati, langsung aja, mana HP, mau ngapain? Mau ngerubah status di Facebook janda. Ya Allah, mau ngapain? Sabar dulu, ini dulu nih, ini dulu urusin. Ya kagak aja dia, sabar. Ini terus kasih bukhur biar orang masuk, Masya Allah ini mayit wangi banget, rahmat banyak dapat, ampunan banyak dapat. Begitu, bagus, bagus. Meninggal tuh biar benar, ajaran agama nih biar benar. Kasih bukhur bawahnya nih enak, jadi kasih bukhur. Udah berapa tadi tuh ya? 8. 9. Perutnya diganjel dengan benda yang rada berat, perutnya diganjel, kasih ganjel, mau kasih panci ya terserah dah, kasih golok ya, emang dia kan dari dulu mancing gerik ya kan, ada goloknya, palang pintu, kasih golok nggak apa, di perutnya yang rada tebel, biar perutnya nggak kembung. Orang mati kan perutnya suka ngembung, ini kempes nantinya. Cakep, begitu, diganjel aja. Ini ada dua posisi ajarannya, terserah bapak-bapak dan ibu-ibu mau ngamalin yang mana. Boleh ditaruh di dalam, ya saya buang airnya, anggap ini ganjel nggak, ini perut saya, ditutup begitu, jadi ketutupan kain. Boleh di atas kain penutup dia, terserah, yang penting biar perutnya kempes, dan juga kotoran biar keluar, nanti dimandiin gak repot, kan udah dol dia, kletnya keluar mulu, jadi enak diganjal. Ini kita biar rapi, ajaran ini biar rapi.
diganjal nih perut kitanya nih, si mayitnya diganjal, ganjal, udah selesai ganjal, udah deh tuh, mata udah merem, di ini sudah, tempat udah rapi, semua udah rapi, kan udah rapi semua. Kemudian udah berapa tadi? 9 dihadapin apa namanya, diganjal perutnya. Ke-10 diumumin, kan udah rapi, umumin, niatannya biar banyak yang nyolatin, kasih kabar, sepakat dulu keluarga, sholatin jam berapa, dohor, umumin, sholatin dohor, begitu, biar orang pada nyolatin, makin banyak yang nyolatin makin bagus, makin banyak yang doain makin bagus, umumin. Mayit udah rapi, udah siap semuanya, orang datang enak, orang datang jangan masih acak-acakan di kamar, di mana-mana, ini di mana-mana, susah. Jangan begitu, namanya menghinakan keluarga. Dia sehingga hina, kita yang menghinakan dia. Jangan, muliain dia, amalin ajaran agama ke dia. Ini tugas amil bukan amil, belum tahu. Ya Allah, Bang Ubay aja belum tahu apalagi amil, belum, baru umumin. Yang kita dengar berita duka cita meninggal fulan bin fulan, kita baca, diajarin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dah bahas ini saja dah. Ya Allah, ampuni salah dia, terima amal dia, mohon buka pintu langit buat menyambut kedatangan rohnya. Dah bahas ini lebih gampang ngapalnya ya daripada bahasa Arab. Entar ngapal lagi, doain mayit itu yang kita dengar tuh, doain, umumin. Udah berapa tuh? 11. Beresin wasiatnya dulu, beresin apa pesan-pesan dia. Yang dia pesan, tanah yang di Parung mah kasih buat Masjid Al-Ikhlas, kita pisahin dulu. Apa wasiat dia baru wafat, kita anak-anaknya wasiatnya. Ada juga yang ngaco, tanah yang samping tol jangan dijual. Emang apa punya orang? Ini namanya ngaco, nggak usah dibilangin, itu sih bukan wasiat, emang punya orang. Wasiat dia apa? Idul Adha, kalau kamu punya duit, tolong korbanin saya, korbanin. Itu namanya wasiat. Amanin. Apa wasiat? Pisahin duitnya. Terus ke berapa itu? 12. Beresin tanggungannya dia, sangkutan dia, beresin sangkutan dia, baik ama Allah maupun ama sesama. Ama Allah bagaimana? Ini keluarga kita yang meninggal kemarin Ramadan tidak puasa, dia sakit 15 hari enggak puasa, sekarang meninggal, fidyahin 15 hari 15 mud, bagi sama fakir miskin sebelum disolatin. Ruh orang mati itu akan ditaruh di iliyin, innal abrara lafi iliyin, kalau utangnya beres. Kalau utangnya nggak beres, masih ngegantung di awang-awang, beresin dulu. Rasulullah kalau mau nyolatin nanya, itu mayit punya utang kagak? Udah nyampe masjid punya utang Nabi,
mohon maaf saya pulang, ente aja yang nyolatin. Itu Nabi. Kalau punya beresin dulu. Kalau enggak, janji aja kita keluarga, bang, urusan baba almarhum nih tanggung jawab kami. Abang jangan tuntut baba, tanggung jawab kami. Ya, baik. Berarti beres dia. Kan udah beralih kepada kita. Namanya hiwalah. Sayang kita nggak ada ini kitabnya. Hiwalah tuh oper hutang. Itu begitu. Biar beres. Karena kalau nggak beres repot. Fidyah di haji, badalin haji. Pisahin duitnya. Ketanggung jawab dia sebelum nanti disolatin. Jadi disolatin nggak perlu ngomong ini ngomong itu, kan udah beres. Hanya pemanis doang, dia punya sangkutan. Begitu. Paling nggak ada yang janji. Kalau hari itu juga mau beresin, nggak keburu dia. Mana warung banyak banget. Di warung ini ngutang, warung ini ngutang, hampir tiap warung sama. Dia pernah dimampirin, bukan mau belanja, mau utang. Nih dicatat, mau minta halal monggo, bang, kalau dikit mau dihalalin, kalau banyak mau abang keberatan nggak apa-apa, tanggung jawab kami anaknya. Baik. Sebelum orang-orang pada ngelayat, bikin catatan-catatan. Jangan itu mau baru wafat, bang, kata baba, motor PCX warna putih buat saya. Mau kubur aja belum udah begitu. Urusan dia dulu. Jadi warisan tuh nomor sekian. Ini dulu nih, pisahin tajhiz, duit dia. Pisahin buat biaya kematian, berapa buat penguburan, buat ini, buat ini, buat ini. Pisahin, sisa namanya warisan. Jangan kita warisan mau rebutan, utang dia kagak ditanggung jawab. Justru urutannya tuh kayak begini. Beresin fidyah dulu. Berapa? Anterin sama fakir miskin langsung. Fidyah dia. Berapa ninggalin puasa dia? Waduh, dari muda. Ini baru insaf umur 60. Kagak puasa-puasa 45 tahun. Oh, berarti 45 tahun. Dari umur 15 kan balik. Ya berarti 30 kilo dah, 30 kilo lah, 30 literan kedikitan. 30 kilo dikali 45 tahun, kan begitu. Itu begitu. Ya banyak ya, dicicil nggak apa-apa. Kasih fakir miskin, anterin ke rumahnya. Ini nggak perlu ngomong, fidyah aja, kasih aja, niat di rumah. Niat saya mengeluarkan beras ini sebagai fidyah daripada tanggungan puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh abah saya almarhum Fulan bin Fulan. Ya Rabb, terima di hatinya, kasih orang miskin. Apa ini? Buat ente dari baba. Kan dia doain, ya Allah, mati aja udah sedekah, dapat rahmat lagi. Begitu. Jangan sampai kita mati innalillah wa inna raji'un, telah meninggal berbulan, alhamdulillah, aman mangga saya, aman, 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 saya nggak punya tetangga kayak dia, najong banget. Ya Allah, najong, apa itu najong ya? Ambil begitu, jangan. Ini adab-adab dijalanin. Habis itu udah tuh rapih, dah Yasin, baca Yasin. Di sampingnya kata Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, bacain surat Yasin. Kalau saudara biasanya adat di Betawi yang kami tahu sama tahlil segala macam, monggo wis Yasin aja, mau ditambahin silahkan, nggak apa-apa, artinya adat itu nggak salah. Yasin aja, nggak usah rame-rame, nggak usah. Bukan kami melarang rame-rame, boleh. Ini ada orang 10, satu-satu aja, selesai satu, maju lagi di sampingnya dia. Daripada 10, habis itu kongko aja, kagak ada yang baca Yasin. Jangan begitu, mendingan dibikin satu-satu. Ini mayit nih, balik di sini ya kan. Nah, kita ngadep dah, baca. Kita bacanya di mana? Terserah, apa lempang di pala, apa di kanan. Ya biar kita ngadep kiblat, ya di kepala, kan begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu. Yang penting
Kita baca Yasin, wa ilaihi turja'un, shadaqul adzim, udah cukup. Quran dibaca, rahmat turun. Diniatin, iya lebih bagus. Tulis niat, nawaitu qiraatul Quran hadiyatan ila ruhi fulan bin fulan. Ngajarin yang mau baca Yasin, saya niat baca Yasin, jangan nama doang. Saya niat baca Yasin dihadiahin untuk almarhum, karena ada namanya Ahmad bin Muhammad gitu. Al-Fatihah Yasin, saya shadaqul adzim, ganti orang biar terus-terusan dapat rahmat. Kayak begitu mayit, sampai proses kita mau mandiin. Itu adab Islam. Kita takziah, suka buka tuh mayit, ngintip, kan itu dibuka, pasti melotot ya. Itu dibuka tuh doanya bagaimana? Begitu, itu main buka, pok doa apa? Orang-orang begitu gak mau ikut-ikutan aja, emang juga orang-orang juga begono begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Aduh, jangan. Ini Anda Rasulullah, kalau nggak dipakai siapa yang memakai? Kalau dibuka tuh doa. Dibuka, Allahumma gfir lihadzal mayyit. Doa tuh kalau kita buka, Allahumma gfir lihadzal mayyit wa a'tihir rahata ba'dal maut, wa a'tihir rahata ba'dal maut, wa alhiqhu bis-salihin. Wa as'id ruhahu fi arwahis salihin. Ya arhamar rahimin. Begitu. Nah, diulangnya di Nurul Fikri Multimedia aja, tonton aja. Tapi di subscribe juga itu, biar banyak itu Nurul Fikri. Dibagi, Anda diulang di rumah. Doa, ya Allah ampuni mayit ini, ya Allah ampuni ini mayit, beri dia kebahagiaan sesudah kematiannya, kasih senang ya Allah sesudah matinya dia nih, jangan kasih sengsara. Kumpulkan bersama orang-orang soleh yang sudah meninggal duluan, saudaranya, gurunya, temennya, kumpulin bersama mereka, naikin arwahnya ya Allah bersama arwah orang soleh, buka pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya. Itu begitu, tuh dibuka tuh begitu. Biar bahasa Indonesia singkat aja dah. Waktu dibuka, ya Allah bukain pintu langit buat menyambut ruhnya. Udah gitu aja dah, yang pendek aja, biar bisa. Daripada bahasa Arab puyeng zaman begini, ngapa-ngapelin begitu, mumet begitu. Ya Allah, ya udah yang bisa aja. Ya Allah bukain pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya. Begini saudara, saya mau dongengin, moga cukup waktu. Jadi ketika orang tua wafat, malaikat datang nih malaikat. 4 proses cabut nyawa. Sebetulnya udah kelewat ini penjabarannya, saya lupa apa udah jabarnya apa belum. Jadi waktu nyawa dicabut, malaikatnya ada 4. Kelima namanya Israel. Ini kelima nih, Israel ini udah terakhir, pimpinan. Maka Israel itu ada anak buah, ada yang tugasnya nyambut nyawa dari jempol kaki ke dengkul, itu ada yang udah selesai nih sampai dengkul, udah tugasnya dia.
Kedua, ada yang nyabut nyawa dari dengkul ke pinggul. Ketiga, dari pinggul ke dada. Keempat, dari dada. Orang suka pegang-pegang ini, masih ada, masih ada. Iya, dadanya masih ada, biar mati juga masih ada dadamu, ya kan? Napasnya maksudnya, napas. Dari sini sampai ubun-ubun, udah nyampe ubun-ubun, di mana-mana yang bacain putusan hakim ketua, ini pimpinan. Cabut itu malaikat maut. Sesudah cabut, sebelum cabut, malaikat di luar ini masih ada. Malaikat baik, catatannya ini mayit. Ada malaikat yang buruk, artinya bukan malaikatnya, orang yang catatannya buruk. Ahlus syar namanya. Dia sudah bawa kain kafan. Ini kalau orang baik, dia mati, ruhnya waktu dicabut kayak nyabut rambut dari adonan tepung molen, pisang molen, tahu nggak? Bakwan. Di tepung tuh ada rambut, dicabut, goyang nggak tepungnya? Goyang nggak? Enggak, itu orang baik. Orang baik enggak goyang. Orang baik. Itu malaikat maut nih, habis dicabut ruhnya ditimang-timang. Masya Allah, nih orang baik banget, ya Allah, cakep banget, wangi ruhnya, orang baik. Sama malaikat yang bawa kain kafan dari surga buat bungkus ruhnya. Jangan lama lah malaikat maut. Keluarga lagi nangis tuh, ada sibuk ambil handphone, mana mau ngasih kabar ini, kok man mati lagi, ini kagak diangkat, kagak diangkat, pulsa ente kagak ada, isi gitu, isi itu begitu. Udah ada tuh malaikat yang di samping sini, maka dibungkus ruh itu pada kain kafan permadani dari surga yang halus harum. Untuk apa? Dibawa keliling langit. Keliling langit. Orang baik naik ke langit, dipuji malaikat, ya Allah wanginya. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, terus begitulah proses ruh. Manakala orang itu tidak baik di mata Allah, dia mati, ruhnya dicabut kayak nyabut besi yang ada di kulit kambing busuk, ditariknya ngikut ala kulihal, kecabut batu nyawa. Kadang lama sampai dada, 3 bulan belum mati-mati, ya isi ini sampai dada. Ini kenapa ini sampai dada? Apa waktu hidupnya sering buka-buka paha? Begitu. Nah, lihat dia udah mati, malaikat maut, bau busuk, ente pegang. Itu malaikat yang bawa kain kafan yang kasar, bau dari neraka, buat bungkus ruhnya, kan udah nggak ada badannya, bungkus, dibawa ke langit. Sampai langit pertama ditolak, tidak boleh, ini orang mau busuk, jangan bawa ke langit, buang. Itu namanya pintu langit tidak dibuka, pulangnya kagak dibukain pintu. Sedih nggak saudara? Pulang habis cari duit, nggak dibukain pintu. Emang nyari duit nggak dapet juga? Sama bini nggak bukain pintu, tidur dekat kandang ayam. Sedih nggak? Kok kayak begitu tuh? Ini ruh kagak bisa ke langit. Maka bukain pintu ruh buat pintu langit buat menyambut ruhnya. Itu mananya biar dia orang baik. Ada yang meninggalnya senyum, orang baik. Senyum berarti dia lihatin surga. Ada yang meninggalnya menangis, air matanya netes, terharu, ini surgamu. Itu yang orang baca sholawat sehari 1000, matinya nggak bakalan mati, ini tempatmu di surganya nih. Bagaimana? Itu beda. Ada yang bercahaya wajahnya, ada yang putih jadi hitam gosong wajahnya, ada macam-macam. Ini kan repot kayak begini. Ini kematian dan melayat kayak begitu, biar benar. Segini dah, ada tinggal kita pertemuan mendatangnya baru ngomongin
dimandiin, kata kitab tuh kalau orang udah mati udah digituin, terakhir tuh pengumuman udah mati, ada kewajiban 4 lagi, mandiin, kafanin, sholatin kubur. Inilah materi yang bakal dibaca. Segini dulu dah, silahkan kalau ada yang ditanya kurang jelas barangkali dipersilakan. Allah alam. Iya, diganjal tuh maksudnya ditindihin. Iya. Oh baik, itu kalau miring sudah. Kalau miring itu mesti diganjal. Kayak miring tadi itu, otomatis ditempelin di tembok begitu. Kan itu depannya harus ganjal. Intinya perutnya ditindihin karena terlentang masalahnya. Iya, kurang lebih demikian. Allah alam. Kemudian apa ini? Ada pertanyaan. Bagaimana pendekatan dalam kompilasi hukum Islam bila warisan tidak mencukupi membayar utang pewaris? Ini kan udah kemarin itu ya, perasaan sudah nih, udah kami jawab ini. Masih bertanya juga ini. Kalau boleh kita ketemu ini yang bertanya ini agar supaya kami bisa memberikan bagaimana solusinya, karena ini yang kemarin udah ditanya juga, ditanya lagi, hukumnya sama juga bakal jawabannya, ujungnya pertanyaan sama, apakah ahli waris mempunyai kewajiban menggunakan harta pribadinya, udah juga dijawab. Gini, ini masuk lagi nih, orang yang sama atau berbeda ini ya, begitu, sama ini pertanyaannya, bunyinya sama, cuman tulisannya doang beda, kemarin warna biru, ini warna hitam, tapi isinya sama. Jadi minta redonya, kami tidak jawab, bisa diulang di Nurul Fikri Multimedia pada kajian keberapanya itu, dicek saja, ada itu insya Allah. Kemudian apakah boleh kita mengubur mayit ibu kita di kubur kakek kita yang sudah 7 tahun lamanya, dijadikan satu lubang yang dengan kubur kakek kami, dikarenakan tempat atau tanah sudah terbatas, apa dalam hukum syariat diperbolehkan? Baik, yang ini kira-kira menurut saudara dijawabnya panjang apa pendek aja? Pendek. Kalau pendek jawabannya adalah jangan tinggalin minggu pagi Nurul Fikri. Kalau pendek begitu, sebab nanti kan baru mati ini, belum penguburan, mandiin, kafanin, sholatin kubur, bagaimana ngubur, bagaimana ditumpuk, boleh apa kagak, ntar kan dijabarin. Maka saya tanya, mau pendek mau panjang? Kalau pendek jangan tinggalin minggu pagi Nurul Fikri. Cuman nggak tahu apa ngaji masih jenazah terus ini Ustaz Jasmi atau bagaimana? Mau tafsir? Enggak usah ini dulu. Bagaimana? Ya saya kan ikut aja gimana pengurus dan jamaah. Lanjut ini aja dulu, dikelarin. Iya baik, begitu. Tapi minggu depan mau libur lah, mau lebaran gitu. Kalau sampai ngaji juga nanti masuk surga hidup-hidup, ngeri juga kita, libur lah kalau boleh izin mah. Jadi intinya bisa boleh, bisa tidak, karena ada aturannya untuk numpuk. Secara umum numpuk boleh asal ada syarat-syaratnya, begitu. Numpuk boleh asal ada syarat-syaratnya, boleh sama siapa aja boleh asal terpenuhi syaratnya. Bila tidak terpenuhi syaratnya haram kalau nggak terpenuhi. Jadi bagaimana? Kan tadi dijawab pendek apa panjang, mintanya pendek, kan repot di saya. Nanti aja. Baik, saya terima, nanti aja, boleh ditanya lagi. Tapi insya Allah di ujung kitab ini saudara, nih Syekh Nawawi ngomong nih begini nih, tuh di ujung mau nutup kitabnya ada tuh halaman 53 tuh ada. Lihat di pinggirnya aja, jangan di tengah biar nggak puyeng. Saya unjukin, bisa sendiri saudara. Makanya kita bilang bakal ketemu halaman 53, udah ketemu. Pinggirnya ada bunyi tuh, walayun basul qabru. Ada pinggirannya tuh,
qabla bilal mayyit, tidak diperbolehkan menggali ulang kuburan sebelum hancur mayit yang ada di dalamnya. Haram. Tuh ada lidafni mayyitin akhar, untuk mengubur mayit baru. Entar ada di depan. Makanya minta sabarnya. Kata kita bakal ketemu pertanyaan ini semuanya. Bakal ketemu. Begitu semuanya ada. Tapi jawabannya ini juga yang bakal kami jawab. Cuman harus diulas panjang lagi, takut sampai tengah 12, kasihan. Jadi saya nggak panjangin. Itu ada, baca sendiri ada. Di tengahnya panjang, Syekh Nawawi kata. Allah a'lam. Sudah, baik, kita baca Fatihah ini. Banyak keluarga jamaah Majelis Nurul Fikri yang meninggal dunia. Ini minta dibacain Fatihah almarhumah Ibunda Haja Usmah binti Haji Usman, ibu dari Bapak Abdul Rashid, meninggal dunia. Juga ibunya Bapak Dadang Hidayat, almarhumah Ibunda Hajah Alisah binti Haji Ali, juga meninggal dunia. Keluarga Nurul Fikri. Kemudian adik daripada guru kita Ustaz Haji Sasmi Rais, Hajah Ira Yani binti Haji Musa, juga meninggal dunia. Kita baca Fatihah untuk beliau-beliau ini semua. Moga amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah muliain di alam barzakhnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan oleh Allah ganjaran pahala yang besar atas ketabahan, kesabaran, ketegaran menghadapi ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini gigi 2000 atas nama keluarga besar Majelis Nurul Fikri sebanyak 4.269.000 rupiah, gigi 2000. Mudah-mudahan infaknya semua jamaah Nurul Fikri ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah, disehatkan diri, keluarga, anak, mantunya semuanya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Diniatkan untuk anak yang dipendidikan dapat ilmu yang manfaat. Keluarga yang kurang sehat diberi kesehatan dengan segera dan sempurna oleh Allah. Diniatkan untuk keluarga yang meninggal dunia, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Dengan berinfak ini mudah-mudahan hajat dunia maupun hajat akhirat semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada infak, minta izin kami singkat saja jadi satu ya untuk pertemuan ini, redoin kami. Ini dari Bapak Ahmad Ripaldi 200.000 rupiah, dari Bapak Idrus Jubaidi 100.000 rupiah, keluarga besar Haji Junaidi bin Said 1 juta, dari Haji Muhammad bin Haji Sapri 1 juta, Hajah Masenah binti Haji Muhayyar 1 juta. Kemudian ini dari keluarga Bapak Ahmad Nawawi dan keluarga 1 juta rupiah. Ini dari hamba Allah 300.000 rupiah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Usman bin Sabuhi, Hajah Lailah binti Haji Abdul Hamid. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Rahim bin Haji Umar, Hajah Fatimah binti Muhammim. Ini dari hamba Allah, pahalanya
Ini dari hamba Allah ya, atas nama Atikah Alamsah, Syahrul Alamsah, Latifah binti Muhammad Ali Dahlan, Yordan Darmawan, almarhum Ahmad Hafiz Ataya Darmawan. Kita baca Fatihah untuk semua hamba-hamba Allah ini. Moga infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dikuatkan iman Islamnya, disehatkan zahir dan batinnya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diberikan rezeki yang luas yang barakah, dan mudah-mudahan almarhum almarhumah yang beliau niatkan ini semua kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan mereka di alam barzakhnya, Allah muliakan mereka di alam barzakhnya, Allah beri nur yang banyak di alam barzakhnya. Amin. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga semua kita diberi keberlimpahan kesehatan, sehat iman kita, sehat pikiran kita, sehat zahir dan batin kita. Allah beri kita rezeki yang luas, yang barakah. Juga kita doain pemerintah kita, moga-moga dengan kita duduk di majelis ilmu ini dalam rangka kita berdoa di tempat mulia, mudah-mudahan wabah ini segera ditangani oleh pemerintah kita. Wabah ini Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dengan segera. Kehidupan penuh dengan normal kembali, ibadah penuh dengan nyaman dan aman kembali, perekonomian semuanya bangkit kembali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Fatihah ini kita niatkan saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah ini dari kaum muslimin, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang sakit daripada saudara kita kaum muslimin, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. Juga kita niatkan buat saudara kita yang ngurban pada tahun ini, moga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti berlipat-lipat ganda, dan dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Doa kita buka buku yang merahnya, biar semuanya selamat, sehat, lingkungan kita dijaga dari berbagai wabah-wabah penyakit, dan semuanya diberi jalan keluar dari urusan-urusannya sampai akar-akarnya, dan semuanya diberi keberlimpahan barakah. Ayo baca sama-sama yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa Allahu wa Allahu wa maja'al qasih wa ghafahu mad'uka muqtarima bisifati bimazharil asma bisifati ya Rabbana ya Sami hamdu'ana wa Rabbana ya Rabb nastajib lana nas'aluka Allahumma kulla khairi wakfina fid daraini kulla syarri fanas'alullaha bijahil Mustafa wa alihi wa sahbihi wa khulafa an yatawaffana alal islami ma'as salamati minal athami. Allahu ya Allahu ya Rabbal alamin aslih umural muslimina ajma'in bijahi Ahmadan nabil hadil amin salla alaihi rabbuna fi kulli hin wa alihi wa
مدام ملك ربنا الغفار يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيقة وحرج أجثنا يا ربي ويا كريم وارحمنا يا بر ويا رحيم يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا يسر لنا أمورنا واشرح لنا يا مولانا صدورنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واستر لنا يا مولانا عيوبنا يا ربنا اصلح لنا دنيانا وديننا يا ربي مع اخرانا وارحم شيوخنا ووالدينا وهب لنا وهم رضاك عنا واجب علينا ولهم بنور يا ربنا في ظلمة القبور بجاه سيد الورى العدنان صلى عليه الله ذو الإحسان يا ربنا يا سامع دعانا يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا رب باسمك العظيم الأعظم وبجلالك الكبير الأفخم وبصفاتك وبالأسماء وبجميع كتب السماء وسورة البقر وآل عمران وآل طه وجميع القرآن وكل ما دعا به نبي أو ملك في الدهر أو ولي وكل مرسوم على موجود بقدرة أو قلم محبوب وبحبيبك النبي الأكرم وبخليلك حبيب الأقدم وبجميع الرسل والنبيين وبالملائكة أهل التمكين وبجميع الصحب كل تابع ومن تبع للتابعين صديق بالشافعي ومالك ونعما وأحمد بن حنبل ذي الإيقان الشيخ عبد القادر الجيلاني وأقطب في سائر الأزمان بالغوث والمحبوب عبد الله غوث العباد حداد زجاهي وبالإمام الغازي شيخنا قدوتنا للقرب من شافعنا وبالنواويل بنتامنا لازم فخر الرجال في كل بلدتنا وبما لازم حزن شيخنا مربنا له رضوان ربنا وبشيوخنا وكل مقتدى وكل ربه طول المدى وكل صديق وكل بر وصالح في البر أو في البحر وصاحب الوقت وأهل الموضى والصديقين مخلصين توبة أسبل على مجلسنا ستر جميل وصنه من كل عدو مستقيم وكل ذي مقدرة أو طالب هزاية أو حاسد أو غالب يا ربنا اجعل قيد مولده في النهر يسلى به ورده وابقه للساقوق والعلم والحفظ يا رب العلا والفهم ومجلس الأمن والإطعام والبر والشكر مدى الأزمان
البصر والأنوار ورغد العيش وعز جاري وفز بجاده بهم من شان اللقة ومن إليه مائل وكله شوقا لزاو الأسرار معمورة من سائر الأقدار وفزه يا ربي من الوباء والجوع والبأساء والضراء وكله ماء لخيار فضلا وطابئ فيه مدارج العلا ولزاوي التصديق والعساف اللازم التقى والاستعاف وصله يا ربي من الأقذار وابقه مهدوما من الأشرار وكل من يسعى به فسادا أو ضررا فأوله إبعادا هبلي وأحبابي وكل طالبي مولاه من وأرفع المراتب وزين الظاهر والبواطن وكل علم ظاهر وباطن وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال وأسبل الستر على جميع وحفظنا بحسنك المنيع وتب علينا واهدنا للتقوى من يقول زهوات فأغوى واغفر لنا ذنوبنا يا ربي ولا تؤاخذنا بشؤم ذنبي واحلم علينا يا حليم وعلى من معنا ومن له من الولاء واغسل قلوبنا من الرذائل وهلها بجملة الفضائل واسلك بنا مسالك الأخيار في ظاهر وباطن وبار وكن لنا جارا من الأهوال وغلبة الدهر والرجال من بغى ورمنا فانجزه حنا وإن لم يرتجي فخذه أنت لنا يا ربي نعم الجار وقاسم الأعداء حيث جاروا أنت لنا يا ربي نعم الجار وشتت الأعداء حيث صاروا يا حي يا قيوم يا ودود يا بر يا وكيل يا حميد ويا حليم يا عليم يا علي ويا عزيم يا حفيظ يا ولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا رب وارزقنا زين الأبيات وحافظيها غير وجنات وسامعيها وجامع المؤمنين ووالدنا يا إله العالمين والحمد لله العزيز الكرم رب الوهاب بمصبغ النعم ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي العربي أحمد وآله البررات الأطهار وصحبه الجلات الأخيار بجاهه وحبهم رب العالم أجب سؤال من دعاك بالتمام الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والحمد لله رب العالمين.